Oke, mulai ya. Saya mulai dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas boleh di rumah. Silakan di rumahnya. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Kita kembali suci masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa besar. Besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif boleh tutup pintu? Tahan dulu ya nak untuk memulai pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang tak datang hari ini? Tanggal berapa ini? 14. Alif Rahman, Andrea Tumpal, Anggi, Akila, Guntur, Janata, Ladika, Hidul, Muhammad Nur Sabari, Nur Alia, Opi Pratiwi, Reviriano, Selvi, Sukmawati, Witi. Oke, siapa yang namanya tidak terpanggil? Oke, siapa namanya nak? Muhammad Kebiasa hadir, Alif hadir. Siapa lagi? Siapa yang datang hari ini? Kita namanya? Kita sakit. Oke, semoga Anda bisa sehat dan bisa bergabung. Nah, untuk hari ini, bentar ya. Oke, untuk hari ini, kebetulan kita sudah masuk materi baru mengenai masalah sosial. Yang masih ingat materi sebelumnya ada? Ada yang masih ingat? Masih. Nah, sebelum kita masuk materi hari ini, kita akan memberikan beberapa bentuk senam yang akan kalian ikutkan agar kita semangat pada hari ini. Sebelum ibu buka senamnya, kalian boleh berdiri semua agar kita lebih semangat untuk mengikuti siang. Ya. Oke, boleh ya, mulai. Motif akan dari ibu. Dengan kata-kata semangat, nanti tangan mengikuti tepuk tangan. Tepuk semangat. Biar semangat. Tepuk semangat. Untuk semangat, kita senang agar lebih semangat lagi.
Nah, karena sudah selesai untuk kita pemanasan sebelum pembelajaran, nah kita mulai belajar lagi. Silakan duduk di nah, seperti sudah ada sebelum memulai pembelajaran tadi jawab ibu kita bahwasanya kita akan melakukan pembelajaran kali ini dengan tema masalah sebelum kita memulai pembelajaran mengenai masalah sosial. Ada yang tahu pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang tahu? Nah, apa? Partikularisme. Partikularisme. Apa itu partikularisme? Siapa yang bisa? Tunggu sebentar ya, Nak ya. Ibu ada keperluan. Boleh sebentar izin? Tolong kasih tahu. Nah, siapa yang tahu tentang partikularisme? Nah, boleh dulu. Jadi partikularisme adalah baik menurut saya dan menurut pembelajaran sebelumnya bahwa partikularisme merupakan suatu paham yang mengedepankan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Jadi lebih kepada sikap yang egois dan apatis. Itu Sikap egois dan apatis. Jadi gimana sikap yang mementingkan kepentingan sendiri tanpa mementingkan kepentingan bersama? Ada sifat anak-anak ibu yang seperti itu? Yang mementingkan kepentingan pribadi. Berarti pemahaman pembelajaran minggu lalu masih diingat, bisa masuk materi minggu ini, sedikit materi mengenai pembelajaran kita hari ini. Boleh diperhatikan ke depan? Masalah sosial, yaitu mengenai masalah kemiskinan. Banyak masalah terjadi di dalam masyarakat. Tidak hanya kemiskinan saja. Jenis-jenis masalah sosial itu banyak sekali. Ada masalah kemiskinan, ada kejahatan, ada masalah apa lagi? Masalah sosial. Selain daripada kemiskinan dan kejahatan, penyimpangan sosial. Banyak masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat. Yang kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu fokusnya kepada kemiskinan. Kenapa kemiskinan, Ibu? Karena kemiskinan adalah masalah yang sangat-sangat menjadi topik yang hangat di negara kita khususnya. Kenapa? Kenapa bisa di negara kita itu di kemiskinan itu menjadi bahan pembicaraan? Ada yang bisa jawab? Boleh? Di sini loh. Kenapa? Kurangnya lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan itu yang menyebabkan kemiskinan di negara kita. Ada lagi? Fasilitas pendidikan yang sangat kurang. Fasilitas pendidikan yang sangat kurang. Ada lagi? Nah, malas bekerja itu salah satu bentuk dari atau penyebab dari kemiskinan. Kemiskinan ini sangat-sangat berdampak negatif di negara kita. Karena kemiskinan ini adalah hal yang sangat-sangat menjadi masalah utama di negara kita. Nah, selanjutnya
bisa diamati gambar di depan. Coba amati gambar di depan. Ada 3 gambar yang Ibu tampilkan. Gambar pertama, coba lihat gambar pertama. Alif bisa. Ini Ibu bisa lihat gambar yang pertama itu mengenai apa? Anak kecil yang melulu. Anak kecil yang melulu. Mereka duduk di trotoar jalan ya kan? Ini punya rumah. Gambar kedua, boleh? Nah, apa? Gambar kedua itu apa? Kurangnya fasilitas sekolah. Kurangnya fasilitas sekolah itu gambar nomor 3 karena itu tidak ada keterangan nomor ya. Jadi gambar yang di bawah itu adalah fasilitas pendidikan yang kurang. Yang nomor 3 itu apa? Keluarga yang dari 3 gambar di depan, apakah itu bisa tergolong miskin? Berarti mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan di pendidikan yang layak, yang tidak layak. Mungkin mereka ingin mendapatkan pendidikan yang gratis. Tapi semua orang yang mendapatkan sarana pendidikan yang layak seperti yang pada rasakan pada saat sekarang ini itu tidak tergolong dalam kategori miskin. Ya, berarti kalau kalian sudah duduk di sini, kalian mampu, bukan miskin lagi. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, inilah pengertian dari kemiskinan. Kemiskinan adalah, coba baca, malah. Pengertian kemiskinan suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Oke. Suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan atau kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu yang dari dasar sekali kebutuhan utama, kebutuhan primer. Sebelum kita mencukupi kebutuhan cukup, apa yang sangat perlu bagi kita? Yang pertama adalah makan dan minum. Kalau sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan akan makanan dan minuman, berarti orang itu bisa tergolong pada masyarakat miskin. Seperti pokok tadi. Tapi ada kebanyakan di daerah kita khususnya Karimun, semua masyarakat ada yang kalian bisa melihat pemulung-pemulung yang ada di Karimun itu bisa memenuhi kebutuhannya. Apa mereka tergolong pada masyarakat miskin? Ada. Mereka hidup berkecukupan. Mereka bisa memenuhi kebutuhan pangan dan papan. Semua bisa dicukupi, tetapi mereka pura-pura dan mereka tidak cukup. Mereka bisa makan, mereka bisa letak, itu membuat dirinya miskin sendiri. Berarti mereka tidak sebetulnya miskin, tetapi mereka memiskinkan diri mereka sendiri. Di sini ada seperti itu. Ada yang bisa minta, ada kata-kata yang mengatakan bahwa baik tangan di atas dibandingkan tangan di bawah. Itu tidak ada yang meminta-minta. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ada bentuk-bentuk kemiskinan. Bentuk-bentuk kemiskinan terdiri dari 5 bentuk kemiskinan. Coba cari. Bentuk kemiskinan. Kemiskinan subjektif. Kemiskinan karena pemikiran sendiri. Kedua, kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Tiga, kemiskinan relatif karena kebijakan pembangunan yang tidak merata. 4, kebijakan kemiskinan kultural, kemiskinan karena kebiasaan atau sikap masyarakat. 5, kemiskinan struktural karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada. Oke, dari keempat itu coba jelaskan salah satu yang kalian paham. Oke, Rio, silakan. Mana yang Rio paham dari kelima ini? Kemiskinan absolut itu kemiskinan yang bagaimana? Kemiskinan absolut itu dia tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak bisa. Tidak bisa memenuhi kebutuhan
pamannya. Kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan berarti tidak bisa memenuhi makan, pakaian dan tempat tinggal. Berarti orang-orang yang tinggal di kolong jembatan yang hanya meminta-minta makanan, minta distribusi, minta distribusi, apakah itu bisa dikatakan orang miskin? Bisa. Kemiskinan absolut. Nah, kemiskinan ada kemiskinan subjektif. Subjektif ini kemiskinan yang karena pemikiran sendiri seperti pembunuhan mereka mampu, tapi mereka memikirkan kalau mereka tidak mampu. Itu bisa tergolong pada kemiskinan. Nah, ada beberapa bentuk kemiskinan. Ini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke faktor dan dampak kemiskinan secara umum. Faktor dari kemiskinan. Faktor ini apa? Sebab. Jadi kemiskinan itu pasti ada sebab. Kalian sekolah di sini pasti ada sebab. Iya tak? Kalian sekolah? Ingin belajar dan mendapatkan pendidikan yang layak. Itu sebabnya kalian di sini. Kemiskinan juga ada sebab. Apa sebabnya kemiskinan? Yang pertama, nah, kenapa laju pertumbuhan penduduk bisa menyebabkan kemiskinan? Laju pertumbuhan penduduk tahu? Apa laju pertumbuhan penduduk? Bertambahnya penduduk. Misal dari kota A ke kota B itu misalnya dari Karimun. Di Karimun tidak ada lapangan pekerjaan. Berbondong-bondongan masyarakat Karimun datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Akhirnya laju pertumbuhan penduduk ini bertambah di negara mereka atau banyaknya masyarakat yang melahirkan. Banyaknya wanita yang melahirkan dan bertambahnya penduduk, bertambahnya pendapatan, bertambahnya hal-hal yang sangat dibutuhkan kebutuhan. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan itu banyak yang tidak bisa. Akhirnya banyak yang menganggur. Karena pengangguran akhirnya jumlah kemiskinan. Kalau banyak penduduk terus banyak pengangguran. Kalau untuk banyak maka harus di PHK. Kalau di PHK itu menimbulkan kemiskinan juga. Ya. Iya kan? Berarti kalau perpindahan dari desa ke kota itu apa namanya? Urbanisasi. Itu pemerataan penduduk agar tidak menjadi masalah di dalam masyarakat. Nah, yang kedua angka pengangguran tinggi. Nah, ini yang disebabkan kalau laju pertumbuhan penduduk naik, maka akan meningkatkan pengangguran. Tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah itu salah satu bentuk pendidikan yang masih kurang layak di Indonesia. Banyak negara atau banyak daerah di Indonesia itu masih pendidikannya rendah. Rendah itu bagaimana? Kategori rendah itu seperti apa? Yang dimana mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak seperti yang kalian rasakan saat ini. Yang layak itu seperti apa, Bu? Sarana prasarana pendidikannya itu lengkap. Mereka punya pakaian, mereka tidak punya buku untuk dibaca dan tidak punya buku untuk ditulis. Berarti itu sarana pendidikannya kurang. Maka ini dapat menimbulkan terjadinya kemiskinan karena mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan juga bahkan tidak mengenyam pendidikan. Orang yang tidak memiliki pendidikan umumnya cara pikirnya itu pendek. Maksudnya itu langsung aja bekerja itu lebih baik dibandingkan punya pendidikan yang tinggi tidak betul-betul itu dapat pekerjaan. Iya kan? Tapi yang bekerja pasti punya pekerjaan jika mau berusaha. Yang punya pendidikan yang baik itu kalau mau berusaha pasti ada. Tapi tidak untuk mereka yang tidak memiliki pendidikan. Jika kalian tidak bisa baca tulis, kalian tidak akan mendapatkan pendidikan yang layak. Pekerjaan yang layak. Nah, dampak kemiskinan adanya akses pendidikan pengangguran, munculnya konflik di dalam masyarakat. Ujungnya pasti akan timbul konflik. Konflik ini yang bagaimana, Bu? Jika sudah masyarakat ini
namun dia tidak memiliki pendidikan, maka akan memicu terjadinya konflik. Konflik yang bagaimana? Karena mereka melakukan tindakan-tindakan yang mungkin akan memberi dampak yang buruk di dalam masyarakat. Contoh, melakukan kriminalitas tadi. Iya Pak, kalau orang mencuri karena tidak punya pekerjaan, akhirnya mencuri, membunuh dan sebagainya. Akhirnya timbul konflik. Iya kan? Timbul hal-hal yang tidak diinginkan, itu memicu masalah. Karena kemiskinan ini banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkannya. Banyak orang yang bunuh diri bahkan karena tidak bisa mencukupi kebutuhannya, malah bunuh diri. Pernah mendengarkan berita? Seorang ibu bunuh 3 orang anaknya karena tidak bisa makan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai di sini bisa dipahami? Kita lanjut kepada faktor penyebab kemiskinan ini secara umum. Yang pertama ada faktor pribadi, faktor geografis, ekonomi, dan sosial. Faktor pribadi itu karena kesehatan mental yang tidak baik. Jadi mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena mereka tidak bisa mencari nafkah kalau jiwanya terganggu. Ya, ini karena faktor geografis. Geografis ini faktor yang bagaimana? Faktor yang berasal dari alam, karena cuaca yang menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang dengan ekonomi dan sosial. Nah, terakhir, cara mengatasi kemiskinan ini banyak caranya, baik itu dari pemerintah, dari diri sendiri, atau dari masyarakat. Bagaimana caranya? Dari individu kita saja dulu, sebelum kalian bacakan yang itu dari individu kita, apa yang harus kita lakukan? Rajin belajar. Kalian sebagai siswa, kita harus rajin belajar. Ya? Terus apa lagi? Memiliki wawasan yang luas, tidak berhenti untuk Kalau dari pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kegiatan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Yang cukup bagi masyarakat, membuat program-program yang bisa membantu masyarakatnya. Masyarakat miskin itu program pemerintah yang bisa membantu kebutuhan hidup. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Sekilas tentang kemiskinan. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan dari materi kemiskinan, masalah kemiskinan. Nah, kemarin Ibu sudah suruh cari materi-materi atau bahan-bahan yang akan kalian tempel di kertas karton. Buat sebenarnya mungkin hari ini ditampilkan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Kalau kita selesaikan semua. Tapi kalau tidak satu kelompok saja. Ada yang sudah selesai? Sudah. Kelompok mana boleh? Kelompok 1 boleh. Silakan kelompok 1 boleh tampilkan hasil dari kerja kelompok kalian. Boleh kita dipakai tulis saja. Sedikit aja di ujungnya nak. Ujungnya saja. Setiap posisi ada. Nah, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait tentang berbagai
berbagai jenis permasalahan sosial yang lebih berujung pada kemiskinan. Sejak kelompok ini kami kerjakan bersama dengan anggota saya sendiri Nur Aini sebagai moderator. Kemudian ada Akila Makasya selaku pembicara pertama. Kemudian ada Gas Rahman selaku pembicara kedua. Dan ada Muhammad Fidiansyah selaku pembicara ketiga. Kemudian ada Andreas Situmpa Manalun sebagai pembicara keempat. Dan yang terakhir adalah Muhammad Asbari sebagai pembicara kelima. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Akila Makasya selaku pembicara pertama yang akan membahas tentang pengertian kemiskinan secara ringkas. Pada Akila dipersilakan. Kemiskinan adalah masalah sosial secara sosiologis. Masalah kemiskinan timbul akibat adanya aktivitas lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi, contohnya di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Nah, tadi adalah pengertian dari kemiskinan secara garis besar. Berikutnya akan dijelaskan oleh Kaskur secara beberapa pendapat oleh para ahli yang mengemukakan tentang kemiskinan secara sosiologis. Silakan. Dalam beberapa pendapat para ahli sampai satu, menurut kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dua, menurut kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan hidup. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait tentang kemiskinan secara sosial ekonomis yang kemudian akan dibahas oleh Muhammad Fidiansyah kepada Fidiansyah. Silakan. Terima kasih kepada Nurul. Menurut Basbaya dan semua signifikan, secara sosial ekonomis ada dua bentuk kemiskinan. Pertama, kemiskinan absolut, suatu standar yang konsisten. Kedua, kemiskinan relatif, diakibatkan oleh pembangunan yang belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas terkait tentang faktor atau penyebab dari kemiskinan yang kemudian akan dibahas oleh Andreas. Terdapat bentuk kemiskinan sekaligus faktor penyebab seperti berikut. Satu, kemiskinan natural. Dua, kemiskinan kultural. Dan yang ketiga ada kemiskinan struktural. Menurut Henry, faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah satu, faktor pribadi yang terdiri dari keborosan dan kemalasan. Dua, faktor geografis dari iklim dan cuaca serta bencana alam. Yang tiga, faktor ekonomi yang terdiri dari pengangguran, penimbunan kekayaan tidak produktif seperti pembelian emas. Dan yang keempat ada faktor sosial yang terdiri dari sistem pendidikan dan laju pertumbuhan yang tinggi. Baik, itu adalah sekilas dari pembahasan tentang kemiskinan menurut dari kelompok kami yang sudah kami rangkum berdasarkan beberapa sumber. Dari berbagai materi yang kami sampaikan sudah disampaikan juga oleh Ibu Sofianti tadi. Maka dari itu kami menjelaskan sedikit menurut pendapat kami dan kita akan nanti membuka sesi diskusi bersama di mana akan ada sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya akan lebih merujuk kepada faktor-faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama ada kemiskinan natural, di mana kemiskinan ini berasal dari diri sendiri. Jadi kemiskinan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang hadir dari diri sendiri, baik itu faktor kemalasan, kemudian faktor gangguan jiwa, kemudian kesehatan, dan juga buta huruf, yang dimana saat ini masih banyak masalah-masalah buta huruf ataupun kurang meleknya huruf di Indonesia dikarenakan kebudayaan Indonesia yang masih mengejar pendidikan yang dibawa oleh pemerintah. Dan kedua adalah kemiskinan kultural, di mana kemiskinan kultural ini merupakan kebudayaan yang dibawa oleh suatu kelompok, di mana suatu kelompok lebih memajukan suatu pekerjaan dibandingkan mengikuti arus teknologi yang berkembang dan juga arus dari yang dibutuhkan oleh dunia pada saat ini. Dan terakhir adalah kemiskinan struktural, di mana kemiskinan struktural ini merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh suatu bentuk struktur ekonomi di suatu negara yang berubah secara drastis. Contohnya adalah permasalahan indeks harga atau inflasi. Jadi itu saja pembahasan dari kami. Untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi kelompok yang ingin mempertanyakan tentang materi kemiskinan. Dipersilakan. Oke, silakan yang ingin bertanya. Satu kelompok satu pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu dari nomor 2 ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi warga yang banyak di Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tahu. Oke, silakan. Baik, silakan. Yang tanya, mengapa kemiskinan masuk permasalahan sosial? Terima kasih atas pertanyaan. Oke, silakan. Ada lagi ini pertanyaan. Ada lagi dari kelompok Rio. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi dari kelompok Rio mungkin. Kalau tidak ada, kita pertanyaan dulu. Boleh? Silakan dijawab dulu kelompok. Baik, Pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu yang tentang hutang huruf yang akan dijawab oleh Mas Bari. Ya, pertanyaan dari Ibu, cara mengatasi permasalahan hutang huruf adalah dengan misalkan kebijakan pendidikan maju yang ada di Indonesia yang lebih mudah di masyarakat. Oke, terima kasih. Bisa saya pahami. Kemudian kita membahas tentang mengapa kemiskinan menjadi masalah sosial yang merupakan pertanyaan dari Jessica Prakabuto. Baik, yang akan saya jawab, mengapa kemiskinan menjadi masalah sosial? Kemiskinan merupakan masalah sosial dikarenakan di Indonesia sendiri kemiskinan merupakan dasar dari suatu faktor menurunnya pendapatan nasional. Karena kemiskinan merupakan dasar dari pengangguran, kriminalitas, dan juga penyimpangan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kemiskinan ini merupakan faktor utama yang menjadi masalah sosial yang sekarang ini menjadi tolak ukur untuk kemajuan di negara kita. Apalagi pada tahun ini negara kita sedang menyelenggarakan G20 yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 November ini. Maka dari itu, ini adalah salah satu PR terbesar kita, bagaimana cara kita bisa bersaing dengan negara-negara maju yang lainnya. Baik, begitu jawaban dari kami. Apakah dapat diterima? Terima kasih. Ada lagi?
Silakan sudah. Sudah dibuka lamanya? Itu apa dulu? Apa nih? Satu. Silakan masukkan kode yang ada di depan. Silakan masukkan kode yang ada di depan. Jika sudah masuk, maka kita bisa mulai untuk join di quiz yang telah dibagikan. Oke, kita mulai ya. Silakan dijawab. Sudah? Sudah isi semua? Oke. Berarti ada berapa yang pilih ya? Pilih ya. Oke, berarti yang belum semua nilai tertinggi didapat oleh untuk latihan kita sekian dulu untuk hari ini. Terakhir dari kuis ini, minggu depan kita lanjutkan ke materi yang baru. Kita kuis-kuis yang baru lagi agar pembelajaran kita lebih baik. Nah, untuk hari ini pembelajarannya, apakah kalian mengerti? Menyenangkan? Kalau tidak dipahami boleh ditanyakan di luar jam pembelajaran. Nanti kalau kalian tidak paham boleh ditanyakan kembali ke ibu. Terima kasih untuk hari ini. Sekian dari saya. Silakan dilanjutkan pembelajaran kita. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa untuk kegiatan akhir. Boleh dipimpin. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh duduk di tempat dulu ya.
untuk perekamannya, suara juga sudah jelas gitu ya. Jadi ini bagus ini untuk apa, dari segi teknis perekaman, kemudian suara itu bagus ya, pembelajaran juga bagus ya, jadi menggunakan siswa, kemudian untuk apa persepsi ya bagus, cuma karena suara yang mengembangkan ya, jadi untuk menjelaskan manfaat dari mempelajari materi ini kepada siswa agar siswa itu mampu ya memahami bahwa operasi materi ini tidak hanya untuk kepala, tidak hanya untuk melaksanakan soal, tapi memang manfaat dari mempelajari materi seperti ini itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Itu yang paling penting untuk karakter siswa. Itu jadi di tengah-tengah pembelajaran juga perlu seiring dengan metafora, dengan analogi, gitu. Jadi nanti siswa akan memiliki pengetahuan yang memiliki pengetahuan ya selain konseptual, prosedural, ya metakognitif yang paling penting ya, karena akan tumbuh kesadaran siswa bahwa pentingnya mempelajari materi ini sangat vital dalam menjalani kehidupan. Kalau solusi juga bagus, muaranya juga aktif. Itu Sofi. Ini perekamannya untuk yang di device laptop saya. Iya, mati namanya ini habis baterai. Nanti kemarin. Nanti aja disambung. Kalau tadi kan saat ini kemudian mungkin hanya dokumen ya nanti yang sudah terekam. Iya, Bu. Nanti disambung diedit dengan yang perekaman itu saja manual. Tidak masalah ya, Bu ya, kalau misalnya nanti ketemu dengan perekaman yang di handphone lain tidak masalah ya, Bu. Nah, dan Pak Agus kemarin juga itu dengan akses 2, jadi tengah-tengah itu mati. Akhirnya 60 menitnya itu minta untuk melewati 80 menitnya bisa kembali yang dari manual gitu. Mana ada kan ya yang dari yang mereka buat ada kan ya. Soalnya tadi itu saya ada hidupkan lagi, tak bisa record lagi. Nggak apa-apa. Jadi yang penting yang punya tersambung gitu ya Bu ya. Iya. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya. Kayaknya cuma dulu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.